Saya berada di pedalaman Kutai Barat untuk menggali kisah inspirasi dari wilayah ini. 11 tahun yang lalu saya ada di tempat ini dan tidak ada apa-apa. Sekarang 11 tahun kemudian berdiri bangunan megah dari pemerintahan Kutai Barat. Nah, berbicara mengenai Kutai, maka kita ingat waktu SMA dulu kita ada pelajaran sejarah abad ke-4, ke-5 Masehi di wilayah Kutai sudah ada kerajaan Kutai. Dengan rajanya yang terkenal yang bernama Mulawarman, anak dari Asawawarman, cucu dari Kudungga. Kerajaan Kutai ini sudah ada prastastinya, ya, namanya Yupa, dan dalam prasasti itu diceritakan bagaimana Raja Mulawarman seorang raja yang baik, raja yang religius, raja yang sangat dihormati. Dia punya hubungan yang baik dengan kaum Brahmana dan dikisahkan bahwa dia pernah menyumbangkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Kemuliaan Raja Mulawarman diceritakan, dipelajari dari generasi ke generasi. Apa yang menonjol? Karena dia diceritakan pernah berbuat baik dalam jumlah yang sangat fantastis. Gimana tidak? 20.000 ekor sapi, kalau satu sapi harganya 5-10 juta, itu sekitar 150 miliar untuk kurs hari ini. Untuk berbuat baik, Anda tidak perlu menunggu menjadi kaya raya seperti Raja Mulawarman. Semiskin-miskinnya Anda, pasti ada yang lebih miskin. Jadi Anda sebenarnya bisa hidup mulia dengan berbuat baik sekarang juga. Misalnya Anda perhatikan ya, penjual bakso atau satpam atau penjual sayuran di komplek Anda. Tanyakan saja anaknya berapa, lalu salah satu sekolah di mana atau les bahasa Inggris apa, adopsi. Salah satu anaknya biaya sekolahnya, atau kalau sekolahnya gratis maka biaya les bahasa Inggrisnya misalnya. Itu mungkin hanya dengan 100.000 selama 1 bulan. Percaya saya, ketika anaknya libur sekolah akan dibawa jualan, dikenalkan kepada Anda. Nanti dia akan berkata, ya, nah Tuan, ini anak saya yang Bapak atau Ibu bantu biaya sekolahnya, makasih ya. Nanti anaknya akan berterima kasih kepada Anda, dia cium tangan Anda sambil tunduk hormat, matanya bening berseri-seri, dia berterima kasih dengan tulusnya. Nah, saat itu saya percaya Anda akan merasakan kebahagiaan yang berbeda dengan kebahagiaan menerima. Anda menerima hadiah bahagia, Anda menerima gaji bahagia, Anda jalan-jalan ke luar negeri bahagia, Anda dapat mutiara permata yang harganya jutaan miliaran bahagia. Tapi percaya saya, ketika Anda mengalami kebahagiaannya, memberi, menolong kepada orang lain, maka bukan hanya jiwa, tapi roh Anda, hati nurani Anda, itu seperti meleduk-leduk, istilah saya itu berbunga-bunga. Nah, ini kebahagiaan karena berbuat baik, melihat orang yang kita tolong begitu berterima kasih, itu tidak tergantikan. Anda nggak bisa pergi ke toko permata lalu bilang sama penjualnya, ada nggak ya intan permata yang kalau saya beli gitu, wah roh saya bisa jeduk-jeduk gitu ya. Itu nggak ada permata yang membuat roh jeduk-jeduk, itu nggak ada ya. Yang ada adalah permata yang kalau istri Anda beli yang termahal, maka Anda merasa jeduk-jeduk gitu ya. Nah, itu bukan roh, itu jantung gitu ya. Nah, kalau roh itu berbeda dengan jantung. Jiwa, hati nurani itu berbeda dengan jantung. Hati nurani, jiwa kita berdebar-debar bahagia. Itu kebahagiaan yang tidak ada efek samping stroke gitu ya, darah tinggi. Yang ada adalah kebahagiaan dengan efeknya adalah kita tidur pulas, kita makan enak, kita sehat. Kenapa? Karena kita mengalami bukan hanya bahagia, tapi mulia sebagai seorang manusia. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Sendawar, Kutai Barat, pedalaman Kalimantan. Salam dahsyat, luar biasa.